Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, Bapak Ibu mungkin sebagian dari kita dalam keadaan baik, tapi mungkin juga sebagian daripada kita dalam keadaan yang kurang baik ya Bapak Ibu. Tapi yang satu menjadi penghiburan bagi kita. Kita mempunyai Allah yang selalu menopang di dalam kehidupan kita. Allah yang selalu menolong, memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Ya, mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk malam hari ini, sebelum kita masuk di dalam ibadah doa kita pada malam hari ini, kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk kami boleh menikmati ibadah kami bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama saudara seiman kami di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan menikmati setiap pujian penyembahan daripada umat, sehingga hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, biarlah kita pada malam hari ini kita mau membawa hati kita, hati yang selalu rindu untuk datang kepada Tuhan, hati yang selalu rindu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, indah bersama, hanya dekat Allahku, rasa tenang hati ini. bersama
untuk denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak setiap kita untuk naikkan pujian syukur kita melalui doa kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sampai pada malam hari ini. Kita mau bersyukur untuk keberadaan kita, apapun itu yang menjadi kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita juga mau bersyukur untuk kondisi pandemi saat ini yang boleh kita rasakan semakin hari boleh semakin baik, ya. Yang ketiga, kita juga mau bersyukur untuk pembahasan kelompok khobar kita di dalam ibadah pada malam hari ini, ya. Kita mau bersyukur untuk ketiga pokok ini, dan saya mengajak kita bersatu hati bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami sampai pada malam hari ini. Hari lepas hari Engkau sudah memimpin, memberkati kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Sampai saat ini kami ada di dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik pada malam hari ini. Ini adalah anugerah kebaikan daripada Tuhan bagi setiap kami. Dan ketika kami boleh ada di dalam ibadah doa pada malam hari ini, kami pun percaya Tuhan, ini adalah kebaikan Tuhan yang memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama bersatu hati dengan jemaat Tuhan di tempat ini, beribadah bersama-sama, masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan pada malam hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kondisi pandemi saat ini kami boleh rasakan semakin baik lagi dan semakin baik lagi hari lepas hari. Ini tidak lepas dari pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu kami naikkan pujian syukur, terima kasih kami Tuhan kepadamu. Dan kami terus berdoa, menyerahkan untuk kondisi ini. Bila Tuhan juga yang boleh terus memberikan kondisi yang boleh semakin baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk malam hari ini di dalam ibadah doa kami pada malam hari ini. Kami kembali juga dipertemukan di dalam kelompok khobar kami masing-masing. Biarlah kami terus membawa kerinduan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan melalui kelompok khobar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah, untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kembali kita juga akan menaikkan doa syafaat kita kembali bersama-sama. Untuk itu kita kembali nyanyikan satu pujian, Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekali lagi dari awal kita katakan, Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa kami yang ada di sorga,
ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapak Ibu, kembali kita mau berdoa untuk pelaksanaan PON 20 di Papua. Kita tahu kemarin tanggal 2 Oktober sudah dibuka oleh Presiden kita, Presiden Jokowi, dan kita mau berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan untuk berlangsungnya PON 20 di Papua ini agar boleh berjalan dengan aman ya. Kita juga yang kedua mau berdoa untuk gereja kita, gereja GKI Pangkal Pinang, di mana masih ada beberapa ibadah maupun persekutuan yang diadakan secara online. Kita mau berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan. Mohon Tuhan beri kesempatan untuk beberapa komisi ini boleh diadakan di gereja, boleh diadakan secara tatap muka. Kita bersama-sama buka suara, naikkan doa kita bersama-sama untuk dua pokok doa ini. Bapak surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk pelaksanaan PON ke-20 di Papua ini, kalau boleh dibuka oleh Presiden kami, Presiden Jokowi pada tanggal 2 Oktober kemarin. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Biarlah PON ke-20 ini boleh berlangsung di dalam berkat anugerah daripada Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberi kondisi aman, sehingga pelaksanaan PON ini boleh berjalan dengan baik. Kami memohon pertolongan daripada-Mu Tuhan ketika ada orang-orang yang berniat jahat. Mungkin ada orang-orang yang tidak puas oleh pemerintahan kami Tuhan, sehingga mereka mau berniat jahat di dalam kesempatan di dalam pelaksanaan PON ini. Bila kami memohon Tuhan mematahkan Tuhan dalam segala kejahatan, mungkin niat jahat dari mereka Tuhan, sehingga mereka boleh berbalik, boleh bersyukur, berterima kasih, dan boleh mendukung acara ini Tuhan. Kami rindu Tuhan PON ke-20 ini boleh berjalan dengan keadaan kondusif dan aman di dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, gereja GKI Pangkal Pinang Tuhan. Sampai saat ini ada ibadah kebaktian doa, ibadah remaja maupun sekolah minggu masih diadakan secara online Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk komisi-komisi ini Tuhan, sehingga kedepannya Tuhan boleh diadakan ibadah secara tatap muka di gereja. Kami memohon berkat anugerah daripada Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami naikkan doa ini. Amin. Ya Bapak Ibu, kembali kita mau siapkan hati kita untuk kita mau masuk di dalam pembahasan pokok doa, pokok tobat kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita, kita nyanyikan pujian ku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Terciptakan kau sudut gambarnya, yang terlalu indah bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupku sangatlah berharga.
dan kasih-Nya bagi kita, yang merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Dunia terkulai takkan dikatakannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang laku dan takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, setelah beberapa minggu tertunda, sekarang kami dapat sekali lagi berkumpul di dalam persekutuan Khobar ini, dan kami akan belajar firman-Mu mengenai kerajaan Allah yang telah datang itu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami, dan biarlah apa yang kami pelajari ini dapat kami mengerti, dan kami semakin mengenal Engkau, mengenal kehendak-kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita telah yang lalu kita telah belajar mengenai kerajaan yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita melihat penggenapannya, saudara, kerajaan yang telah datang itu. Saudara, dua Injil pertama di dalam Perjanjian Baru itu diawali dengan menunjukkan janji yang dinubuatkan para nabi dalam Perjanjian Lama itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya, Matius menunjukkannya dengan mendaftarkan silsilah Yesus dimulai dari Adam. Dari silsilah ini kita bisa melihat jelas kaitan Yesus dengan Daud yang menerima janji bahwa keturunannya akan menjadi raja kekal dan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Markus menunjukkannya dengan mengutip nubuat Nabi Maleakhi dan Yesaya mengenai seorang utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Utusan itu adalah Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan Israel dan memberitakan kedatangan Mesias. Saudara, seluruh Perjanjian Baru menunjukkan penggenapan pengharapan Perjanjian Lama, yaitu Mesias itu adalah Yesus Kristus. Saudara, memang kalau orang membaca nubuat para nabi secara harafiah, maka mereka tidak akan menemukan penggenapan itu di dalam Kristus, karena mereka akan mengharapkan kerajaan Israel yang nyata, bait suci yang nyata, dan juga pemulihan Yerusalem sebagai kota Allah. Ya, nah, saudara, itu karena bahasa para nabi itu memang mengarah kepada jelmaan fisik itu, begitu ya. Nah, kenapa para nabi menyebutkan hal yang fisik yang sebetulnya bukan itu maksud Allah? Saudara, kita mesti melihat gambaran ini, saudara, seperti ini, begitu ya. Saudara, dulu kamera foto itu masih memakai film negatif. Saudara masih ingat ya, kita harus setelah foto-foto film itu kemudian dibawa ke foto studio, dicuci, dicetak ya. Nah, saudara, ketika foto masih menggunakan film negatif itu, seorang ayah menjanjikan kepada anaknya yang masih kecil, dia akan membelikan kamera yang paling canggih, lengkap dengan semua peralatan penunjangnya saat sang anak berusia 21 tahun. Ya. Nah, saudara, ketika ulang tahun ke-21 itu tiba, ini sudah puluhan tahun berlalu, saudara, ayah itu bukannya membeli kamera yang dengan film negatif seperti itu, tetapi memberikannya sebuah smartphone yang paling canggih dengan kamera beresolusi tinggi dan lensa yang paling baik. Dengan HP seperti itu, anaknya dapat mengambil foto dengan hasil yang sangat bagus, ya, tanpa perlu peralatan yang banyak, begitu ya. Sehingga dia tidak lagi membutuhkan kamera foto biasa
yang terbagus sekalipun, ya. Nah, saudara, tentu saja dengan demikian ayah itu telah memberikan hadiah yang jauh lebih baik dari apa yang dijanjikannya dulu. Karena HP itu bisa digunakan untuk banyak hal, bukan cuma untuk foto-foto, tetapi juga untuk telepon dan seperti komputer kecil, agenda dan sebagainya, begitu ya. Nah, saudara, menjadi aneh, tidak wajar ya, apabila anak itu kemudian menolak HP canggih itu dan kemudian menuntut ayahnya tetap memberikan kamera foto yang dulu itu, ya, sesuai janjinya dulu. Saudara, seperti itulah gambaran janji yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sebetulnya adalah penggenapan janji yang lebih sempurna dari apa yang disampaikan para nabi secara harafiah. Kerajaan Allah yang sejati dan sempurna itu belum dapat dicerna akal pikiran orang Israel pada masa para nabi itu, maka para nabi menggunakan istilah-istilah yang mereka kenal. Ya, ketika anak kecil itu melihat kamera foto, ya itulah yang dia tahu. HP belum ada, ya, sehingga ayahnya juga tidak bisa menjanjikan HP, begitu ya. Nah, saudara, keempat Injil telah menyingkapkan fakta-fakta yang jelas bahwa janji itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, keempat Injil ini memang banyak samanya, tetapi juga ada perbedaan-perbedaan, begitu ya. Nah, saudara, kenapa beda? Sebetulnya bukan perbedaan yang bisa dikatakan Alkitab itu salah, tetapi justru perbedaan itu memperkaya, memberikan keragaman yang memperkaya pemahaman kita akan Yesus, ya. Misalnya, saudara, Matius itu menekankan Yesus, bahwa Yesus adalah penggenapan perjanjian lama. Ya, kemudian Markus menekankan Yesus itu adalah hamba yang menderita dan memanggil kita untuk supaya juga turut menanggung penderitaan. Nah, Lukas menekankan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, dan Yohanes menekankan Yesus itu adalah anak Allah yang memberikan hidup kekal. Ya, jadi masing-masing punya penekanan sendiri-sendiri. Nah, saudara, kerajaan Allah yang telah datang itu harus diproklamasikan, harus diberitakan, ya. Nah, ketika para murid menyadari bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari Mesias yang dijanjikan, mereka sebetulnya mempunyai harapan besar bahwa kerajaan Allah akan segera terwujud di dalam segala kepenuhannya. Saudara, musuh-musuh Allah akan dihakimi dan umatnya akan dibenarkan dan segala sesuatu dijadikan baru. Tetapi tiba-tiba semua berbalik, saudara. Harapan itu musnah, begitu ya, ketika Tuhan Yesus ternyata mati, disalibkan dan mati. Ya, nah kemudian pengharapan baru itu muncul ketika kemudian Yesus bangkit kembali. Ya, nah saudara, akan tetapi penggenapan sepenuhnya ternyata belum akan terjadi. Ya, sebetulnya ini juga sudah sering dinyatakan Yesus bahwa Ia akan meninggalkan mereka, meninggalkan para murid, tetapi akan kembali lagi. Janji-janji kerajaan tidak akan digenapi sepenuhnya hingga kedatangannya yang kedua kali. Ya. Yesus memerintahkan kepada semua orang percaya untuk bersiap pada hari itu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, Alkitab menyebutkan waktu antara kedatangan Yesus yang pertama dengan kedatangan Yesus kedua itu adalah hari-hari terakhir. Ya, ada beberapa teolog itu menggunakan permainan kata antara zaman akhir dan akhir zaman. Akhir zaman adalah kedatangan Kristus kedua, zaman akhir adalah antara kedatangan pertama dan kedua ini. Jadi zaman akhir itu sama dengan hari-hari terakhir, ya. Nah, saudara, kenapa Allah menunda begitu ya? Kenapa tidak langsung aja, ya? Kenapa harus ada ke pertama dan kedua, ya? Saudara, alasan penundaan itu dijelaskan oleh Rasul Petrus. Dia tulis demikian, saudara. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada penundaan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada kesempatan bagi orang-orang yang
belum bertobat, begitu ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, saudara, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, barulah Dia, Tuhan Yesus, akan datang kedua kalinya, ya. Saudara, waktu itu diciptakan oleh Tuhan untuk dunia, bukan untuk Tuhan, saudara. Ya, maka kita mengenal ada batasan waktu, detik, menit, jam, tahun, abad, begitu ya. Saudara, ini tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, juga mengenai kedatangan hari Tuhan itu. Karena itu, saudara, kita tidak perlu fokus pada kapan Tuhan akan datang, melainkan kita fokus pada berjaga-jaga. Ya, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus itu. Saudara, fokus pada keselamatan manusia, ya, yang tadi itu alasan penundaan ini, itu dinyatakan dalam perintah Tuhan Yesus menjelang kenaikannya ke surga, ya, yaitu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini dicatat di dalam keempat Injil, di dalam berbagai ragam kalimat, saudara. Tetapi intinya sama, bahwa Yesus memerintahkan kepada kita untuk memproklamasikan kerajaan yang telah datang itu, untuk memberitakan kepada seluruh dunia, Raja Juru Selamat itu telah datang, supaya mereka berbalik dan bertobat. Saudara, ini bukan cuma perintah, tetapi perintah itu juga mengandung janji, selalu diikuti oleh janji bahwa aku akan menyertai engkau. Ya, bagaimana Yesus menyertai kita sementara Dia sudah naik ke sorga? Saudara, Dia menyertai kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus hidup di dalam hati, di dalam semua orang percaya, dan mengerjakan perluasan kerajaan Allah pada hari-hari terakhir itu. Ya, nah saudara, kita melihat karya Roh Kudus. Beberapa karya Roh Kudus. Yang pertama, melahirbarukan. Saudara, dosa itu membelenggu manusia, sehingga manusia kemudian sifat alaminya selalu memberontak terhadap Allah. Ya, karena itu pada dirinya sendiri manusia tidak pernah bisa bertobat dan percaya kepada Yesus. Ya, saudara, di dalam kisah di dalam Matius 19 juga dicatat di dua Injil sinoptik, saudara, ada seorang kaya dikatakan datang kepada Yesus bertanya, bagaimana supaya aku bisa diselamatkan? Yesus katakan, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, dan kamu ikutlah aku. Saudara, kemudian orang kaya itu pergi dengan sedihnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan kekayaannya. Saudara, maka Yesus katakan sulit sekali buat orang kaya masuk ke kerajaan sorga. Lalu murid-muridnya terperanjat dan bertanya, lalu bagaimana, siapa yang dapat diselamatkan kalau begitu? Tuhan Yesus katakan, bagi manusia memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak bisa mencari keselamatan dengan usahanya sendiri, begitu ya. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Maka saudara, Roh Kuduslah yang kemudian menginsafkan orang ya akan dosa dan mengarahkan orang itu kepada Yesus. Karena Yesuslah yang bisa mengatasi dosa, ya. Nah, saudara, pada saat ketika Roh Kudus mengarahkan kita kepada Yesus, ya, pada saat itu kita lahir kembali dan Ia hadir di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi orang Kristen. Nah, saudara, mujizat yang dikerjakan Roh Kudus ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersama dengan pemberitaan firman Tuhan, ya. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, karena itu firman itu harus diberitakan oleh manusia. Ketika Injil diproklamasikan, Roh Kudus bekerja memanggil orang kepada Kristus. Yang kedua, karya Roh Kudus adalah melengkapi orang percaya untuk melayani Kristus. Saudara, murid-murid Yesus berulang kali gagal paham tentang kebenaran Mesias yang dinubuatkan para nabi. Sampai saat terakhir ketika Yesus naik ke surga, mereka masih mengharapkan Kristus memulihkan kerajaan Israel di muka bumi ini, begitu ya. Tetapi saudara, kita melihat 10 hari kemudian mereka langsung berubah.
Petrus ketika itu bisa berkhotbah, mengambil ayat-ayat perjanjian lama dan memberitakan tentang Mesias, Kristus yang mereka salibkan, dikatakan, dan Kristus itu yang memberikan keselamatan, begitu ya. Sehingga ketika itu atas khotbah yang penuh kuasa itu 3.000 orang bertobat dan dibaptis, ya. Saudara, kita melihat begitu drastisnya perubahan itu. Begitu juga mereka menjadi begitu berani, saudara, ya. Ketika Yesus disalibkan, mereka lari, murid-murid lari ketakutan, begitu ya. Kecuali Yohanes, memang kita tahu dia ada di bawah salib Yesus ketika itu. Tetapi sempat juga Yohanes juga ikut lari dari Taman Getsemani, saudara. Jadi mereka ketakutan. Tetapi sekarang, saudara, setelah Roh Kudus turun, Petrus dan Yohanes dikatakan setiap hari ada di bait suci, memberitakan Kristus, memberitakan Injil, berhadapan dengan pemimpin-pemimpin agama. Bait suci itu pusat agama Yahudi, saudara, ya. Tidak heran kalau kemudian mereka ditangkap, dianiaya, dan dilarang dengan keras memberitakan tentang Yesus. Tetapi mereka katakan apa? Kami tidak akan berhenti memberitakan Yesus. Kami harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara, dari mana keberanian itu? Saudara, Lukas yang menulis Kisah Para Rasul kemudian memberitahu kita, ya, mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus memberikan keberanian, tetapi bukan hanya keberanian, tetapi juga memperlengkapi semua orang kudus untuk dapat melayani satu sama lain. Dan bukan hanya melayani, tetapi juga memberitakan Injil. Saudara, mereka diberi kemampuan sehingga Injil itu tersebar kemana-mana, ke seluruh wilayah, daerah, bahkan lintas negara. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus itu menguduskan orang percaya. Saudara, Alkitab berbicara tentang keselamatan kita itu dalam 3 keterangan waktu, masa lampau, masa sekarang, dan yang akan datang. Hukuman atas dosa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus di masa lampau, gitu ya. Penebusan itu juga memerdekakan kita dari perbudakan dosa, tetapi belum menghancurkan pengaruhnya sama sekali, sehingga dosa masih nyata di dalam kehidupan kita, ya. Nah, hanya pada masa yang akan datang, maka pada kedatangan Yesus kedua kali itu, maka kita akan diselamatkan sepenuhnya dari kenyataan dosa. Jadi Alkitab juga menyatakan keselamatan yang akan datang, yang ketika Yesus datang kedua kali. Nah, realitas dosa yang ada di dalam kehidupan kita pada masa sekarang itu juga tidak lepas dari perhatian Allah. Tuhan akan menolong kita, menyelamatkan kita sekarang ini dari kuasa dosa yang mempengaruhi kita itu, dan Allah bekerja di dalam diri kita melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, ya. Maka di dalam hal inilah Roh Kudus menguduskan kita, memampukan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, ya. Namun demikian, Allah tidak bekerja sendiri, saudara. Roh Kudus tidak bekerja tanpa kita juga turut bekerja. Maka kita harus juga berusaha melawan dosa. Nah, saudara, kita berbicara mengenai kerajaan Allah. Di dalam konteks kerajaan Allah yang telah datang dan diproklamasikan itu, kita melihat di dalam 3 unsur, saudara. Yang pertama, umat Allah. Saudara, Adam itu manusia pertama yang gagal memerankan sebagai umat yang menyandang gambar Allah. Ya, dia berdosa dan diusir dari Taman Eden. Allah kemudian membuat awal baru, ya, dengan bangsa Israel. Dipanggilnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir untuk menjadi umatnya yang kudus. Tetapi sekali lagi Israel kemudian gagal dan dibawa ke pembuangan oleh Babel. Akan tetapi kegagalan Adam dan Israel itu bukan kegagalan Allah, ya. Nah, Allah kemudian mengutus anaknya, Yesus Kristus. Yesus berhasil sebagai umat yang dikehendaki Allah. Ia adalah Adam sejati dan Israel sejati. Saudara, keempat Injil menekankan bahwa Yesus adalah manusia. Ia lahir sebagai bayi biasa, ia menangis, ia lelah, lapar, bahkan dia mati. Ia adalah keturunan Adam dan juga dibaptis sebagai keturunan Adam, akan tetapi tidak seperti Adam. Ketika Yesus dicobai, ia tidak berdosa. Ia satu-satunya manusia yang taat secara sempurna kepada Allah, dan seharusnya dia satu-satunya manusia yang tidak pantas dibuang dari hadirat Allah. Akan tetapi, di kayu salib, ia justru dibuang
dan Ia mati menanggung dosa kita, menggantikan kematian kita semua, supaya kita semua yang adalah orang-orang berdosa karena terikat dengan Adam. Nah, hasil penebusan Yesus adalah semua orang yang percaya kepada Yesus mendapat bagian di dalam kemanusiaan yang baru, yang tidak lagi di bawah Adam, ya, yang berdosa itu, melainkan di bawah Yesus, Adam baru yang benar. Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 19, sama seperti ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, saudara, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Saudara, Israel baru adalah gereja, yaitu semua orang yang beriman kepada Kristus. Petrus menulis demikian, saudara. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, imamat yang rajani, kerajaan imam, itu adalah sebutan bagi bangsa Israel, ya, yang bagi orang Yahudi itu eksklusif milik mereka. Tetapi sekarang Petrus menggunakannya untuk menyebut orang Kristen yang terdiri dari semua bangsa, ya. Status umat Allah tidak lagi dibatasi oleh kebangsaan, karena kita dibenarkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena kita keturunan Abraham secara fisik, juga bukan karena kita mengikuti tata cara keagamaan orang Yahudi. Kita dibenarkan dan menjadi umat Allah karena percaya kepada Kristus dan bertobat. Ya. Kemudian mengenai tempat kediaman Allah, saudara. Tempat kediaman Allah masa kini bukan lagi bait suci Yerusalem yang sudah dihancurkan pada abad pertama, saudara. Bait Allah sekarang bukan lagi bangunan, melainkan umat Allah yang kudus, ya, manusia. Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka seperti dikatakan Paulus, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Setiap orang Kristen adalah bait Allah secara individu maupun secara bersama-sama. Nah, secara bersama-sama semua orang Kristen menjadi satu bangunan bait Allah yang utuh. Ya, Efesus 2 ayat 20 sampai 22, Paulus menggunakan gambaran gereja itu sebagai bangunan. Ya, gereja bukan bangunan gereja, saudara, tetapi gereja tubuh Kristus, yaitu semua orang percaya. Ya, itu adalah bangunan. Ya, kemudian pemerintahan dan berkat Allah. Saudara, hukum Allah yaitu Taurat itu mencerminkan karakter Allah yang kudus, benar, dan baik. Itu dikatakan Roma 7 ayat 12. Akan tetapi pikiran manusia yang berdosa melihat hukum Allah itu sebagai beban yang membatasi kebebasan kehendak mereka. Mereka bukan melihat pada kekudusan Allahnya, tetapi malah fokus pada pembatasannya yang mereka anggap sebagai pemberi beban yang kejam. Allah memberi beban, Allah yang kejam itu memberi beban kepada mereka, membatasi kebebasan mereka, begitu ya. Saudara, mereka tidak berdaya menaati hukum Allah, tetapi bukannya berusaha, bukannya mencari Allah, begitu ya, mencari pertolongan Allah, malah mereka menjadi membenci Allah atau tidak percaya kepada Allah sebagai pemberi hukum itu, begitu ya. Karena memang sebetulnya dari dirinya sendiri tidak ada yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Nah, saudara, akan tetapi Kristus telah membebaskan kita dari perhambaan dosa dan kematian sebagai hukuman dosa dengan cara menanggung hukuman itu. Saudara, hukum Taurat bukan lagi kita pandang sebagai beban yang membatasi kebebasan kita, karena hati kita telah diperbarui menjadi hati yang taat, ya. Ini pengenapan janji di dalam Yeskil, ya. Karena itu kebebasan kehendak kita tidak lagi dikuasai dosa, melainkan kebebasan yang tunduk pada kehendak Allah. Kalaupun dosa masih menguasai keinginan daging kita, saudara, ada Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita bisa berkuasa atasnya. Nah, sekarang mengenai berkat-berkat Allah, saudara, ya. Saudara, kalau kita memaknai berkat itu seperti pemahaman orang dunia, kita akan selalu mempertanyakan,
Kenapa kehidupan kita sama susahnya seperti mereka? Mana berkat Allah begitu ya? Karena saudara, kesusahan itu tetap melanda orang Kristen ya. Seperti COVID saat ini. COVID juga menjangkiti orang Kristen. Tidak sedikit orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta yang meninggal karena COVID ya. Saudara, kita juga, orang Kristen juga mengalami sakit-sakit mematikan seperti kanker dan sebagainya. Dan juga saudara, kita juga mengalami kesusahan ekonomi begitu ya. Jadi kesusahan juga tetap dialami oleh orang-orang Kristen. Tetapi ada bedanya saudara ya. Saudara, sebetulnya janji berkat itu memang bukan berkat jasmani dan kesejahteraan hidup seperti pengertian orang dunia. Berkat kita adalah pengalaman sorga yang telah kita terima saat ini di bumi ya. Pengalaman sorga yang seharusnya kelak, yang kita alami kelak, telah kita terima pada saat ini di muka bumi. Ya, Roh Kudus ada di dalam kita, berarti kita hidup bersama Allah. Belum lagi Allah juga selalu memperhatikan kehidupan kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh di dalam dosa. Allah memberikan penghiburan ketika kita susah, memberikan kekuatan ketika kita lemah, ya. Itu semua ada di dalam karya Roh Kudus yang menyertai kita, saudara. Maka, saudara, Allah itu sebagai sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Nah, kalau Allah itu ada di dalam kita, berkat apa lagi yang kita nantikan? Berkat apa lagi yang kita minta? Bukankah itu sudah berkat yang luar biasa dari Allah? Saudara, mari kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Silakan saudara dapat berdoa di dalam pembahasan kita.